Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Pepensa Sulaiman dari kelas DSEB NIM belakang 056. Oke, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang Scrum Artifacts dan Commitments. Oke, di sini saya akan menjelaskan judulnya itu Scrum Artifact dulu, yaitu adalah artefak Scrum mewakili pekerjaan atau nilai mereka dirancang untuk memaksimalkan transparansi kunci informasi. Dengan demikian, setiap orang yang memeriksanya memiliki dasar yang sama untuk adaptasi. Setiap artefak berisi komitmen untuk memastikan memberikan informasi yang meningkatkan transparansi dan fokus terhadap kemajuan yang dapat diukur. Oke, saya akan jelaskan ada 3, yaitu adalah untuk yang pertama untuk produk backlog, itu adalah produk goal. Yang kedua untuk sprint backlog adalah sprint goal. Yang ketiga yaitu adalah untuk kenaikan, itu adalah definisi. Selesai. Oke, jadi pada kesimpulannya di Scrum Artifact ini lebih ke kita merancang untuk memaksimalkan transparansi informasi. Jadi bila terjadi kesalahan atau ada terjadinya kesalahan yang di luar dugaan atau benar-benar membahayakan, harus memtransparansi informasi tersebut. Lalu juga di sini untuk produk backlog itu adalah untuk menentukan produk goalnya nanti seperti apa hasil akhirnya, apakah baik atau lebih baik lagi atau tidak lebih baik lagi, kita harus diskusikan agar bisa lebih baik lagi. Lalu untuk sprint backlognya itu adalah sprint goal. Nah, oke, jadi di sini dari daftar backlog sprintnya itu akan dijadikan sprint goal, yaitu adalah akhir dari proyek tersebut. Lalu untuk kenaikan itu dari kenaikan setiap kualitas itu harus didiskusikan bagaimana caranya meningkatkan lagi kualitas dan keefisienkan di sistem Scrum tersebut. Oke, kita lanjut ke judul berikutnya adalah produk backlog. Oke, sini saya akan jelaskan produk backlog itu adalah daftar urutan yang muncul dari apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan produk. Adalah satu-satunya sumber pekerjaan yang dilakukan oleh tim Scrum. Item produk backlog yang dapat dikerjakan oleh Scrum team dalam satu sprint dianggap sudah siap seleksi dalam acara sprint. Sprintnya itu adalah sprint planning. Oke, jadi di sini sprint backlog ini juga lebih ke mengurutkan yang muncul, yaitu adalah maksudnya itu mengurutkan yang muncul itu adalah mengurutkan informasi atau mengurutkan proyek-proyek yang harus dikerjakan, lalu meningkatkan produk atau software atau aplikasi tersebut agar lebih baik yang dilakukan oleh tim Scrum, item produk, backlog dan sebagainya. Itu kesimpulan dari produk backlog dari saya sendiri. Oke, lalu yang ketiga adalah komitmen produk goal. Saya akan jelaskan itu adalah tujuan produk, menggambarkan keadaan produk di masa depan yang dapat berfungsi sebagai target untuk tim Scrum untuk merencanakan melawan. Lalu tujuan produk ada di produk backlog. Sisa dari produk backlog muncul dari mendefinisikan apa yang akan memenuhi sasaran produk. Produk adalah kendaraan untuk memberikan nilai. Oke, jadi di sini lebih ke berfungsi untuk menargetkan. Jadi lebih ke menargetkan sasaran pasar atau sasaran produk tersebut. Jadi di sini kita harus lebih ke merencanakan sasaran dari produk tersebut, apakah sasarannya itu untuk user
golongan A, B, C atau golongan yang seperti pekerja atau remaja, seperti itu kalau menurut saya. Karena ini kan komitmen produk goal yang saya juga artikan, menurut saya itu adalah akhir dari produk tersebut itu ingin digunakan oleh sasaran atau target seperti apa, seperti itu kalau kesimpulan dari menurut saya. Oke, lalu kita lanjut ke judul berikutnya, yaitu adalah sprint backlog. Oke, saya akan mendefinisikan sprint backlog itu. Sprint backlog ya terdiri dari sprint goal. Mengapa? Karena kumpulan item produk backlog yang dipilih untuk sprint serta rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk memberikan kenaikan. Bagaimana sprint backlog rencana adalah rencana oleh dan untuk pengembang. Ini adalah gambaran pekerjaan yang sangat terlihat dan real time yang akan dicapai oleh pengembang selama sprint untuk mencapai tujuan sprint. Oke, jadi di sini sprint backlog juga adalah kumpulan item produk backlog. Jadi kumpulannya yang akan dipilih menjadi sprint dan akan ditindaklanjuti bagaimana, apakah ada rencana untuk ditinjau kembali atau direalisasikan, apakah di backlog tersebut dapat ditinjau kembali agar menjadi lebih baik untuk kedepannya dalam produk kita ini. Oke, itu kesimpulan dari saya, menurut saya. Lalu di sini ada judul berikutnya adalah komitmen sprint goal. Saya akan jelaskan sedikit, yaitu adalah sprint goal adalah satu-satunya tujuan sprint, meskipun sprint goal adalah komitmen dari pengembang yang memberikan fleksibilitas dalam hal pekerjaan yang tepatnya diperlukan oleh mencapainya. Sprint goal juga menciptakan koherensi dan fokus, mendorong tim Scrum untuk bekerja bersama daripada terpisah inisiatif. Oke, kalau dari saya itu mungkin kesimpulannya itu adalah sprint goal ini adalah satu-satunya tujuan sprint ya. Jadi tujuan akhir dari produk atau software tersebut, bagaimana caranya kita berkomitmen dan mengembangkan produk kita tersebut agar mencapai sprint goal tersebut dan memberikan sistem fleksibilitas agar tidak terjadi kesalahan dan meminimalisir kesalahan. Oke, selanjutnya kita akan judulnya increment. Increment saya akan jelaskan, yaitu adalah kenaikan batu loncatan konkret menuju sasaran produk. Setiap kenaikan adalah tambahan untuk semua kenaikan sebelumnya dan diverifikasi secara menyeluruh, memastikan bahwa semua kenaikan bekerjasama untuk memberikan nilai increment harus dapat digunakan. Oke, jadi kesimpulannya itu adalah sebagai batu loncatan atau sebagai mungkin setiap project ada, setiap loncatan ada step by stepnya, seperti itu kalau kesimpulan dari saya. Oke, selanjutnya adalah judul berikutnya adalah commitment definition of done. Itu kalau dari saya akan bacakan, itu adalah definisinya, itu adalah formal tentang status increment ketika memenuhi kualitas tindakan yang diperlukan untuk produk saat item produk backlog memenuhi definisi selesai. Increment lahir, definisi selesai menciptakan transparansi dengan memberikan pemahaman bersama kepada semua orang tentang apa yang pekerjaan diselesaikan sebagian-bagian dari increment. Oke, kalau di sini kesimpulannya itu adalah, kalau dari saya itu adalah memenuhi kualitas dari setiap project, memenuhi kualitas setiap produk yang kita capai, setiap produk backlog, karena kita sendiri harus menargetkan atau bekerja keras, berkomitmen untuk kualitas yang lebih baik, kualitas yang maksimal dalam pembuatan project, produk, software, aplikasi, dan sebagainya. Seperti itu kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kesalahan yang harus diperbaiki. Oke, saya Rifki Febriansyah Sulaiman, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.